Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat bunda kami? Ibu-ibu ada di sini ya? Ada? Enggak ada? Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. Jemaah sekalian, hadirin semua, semoga anda sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin semua, mohon maaf saya tidak bisa tersebut satu persatu, tetapi saya senang ketemu dan bertemu dengan jemaah masjid ini di acara pertama di ziarah atau pertama kali di kota ini. Semoga insyaallah hadirin semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat Al-Quran ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an Taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه. Siapa Taha? Taha salah satu nama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Taha, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai khatamul anbiya wal mursalin. Semua satu nama untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Kami turunkan Al-Qur'anul Karim kepadamu dan kepada umatmu, umat Islam, bukan untuk kesulitan. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa, bukan untuk hidup susah. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa, bukan untuk hidup yang berantak. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa, kami turunkan Al-Qur'anul Karim kepadamu dan kepada umatmu untuk mudahkan dan lancarkan semua urusan anda sekalian, dunia dan selamat di akhirat. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Kata para ulama tafsir ayat ini, ayah bunda kami, tidak mungkin bertamu Al-Quran dengan hal sulit atau susah di hati satu orang. Ulang lagi. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa, tidak mungkin bertamu atau ketemu Al-Quran dengan hal sulit atau susah di hati satu orang. Berarti ayah kami rahimakumullah, kalau di hati kita hidup tidak lancar, ada banyak masalah, banyak hajat tidak ketemu-ketemu, banyak urusan, bingung selalu, berarti yani kita jauh dari Al-Quran. Tetapi kalau kita senantiasa dekat Allah, senantiasa dekat Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, min tadabbur ayatullah subhanahu wa ta'ala, min baca Al-Quran, min hafal Al-Quran, min paham ayatullah subhanahu wa ta'ala,
tidak mungkin ada walaupun satu hal yang susah atau sulit. Karena kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan lancarkan dan hancurkan segala macam urusan yang susah atau sulit. Dan lancar semua urusan kita di dunia ini dan selamat di akhirat. Ini sesuai hadis. Ini sesuai doa kita ayah bunda kami. Yang kita setiap majlis, setiap masyarakat Indonesia berdoa kepada Allah Jalla fi'ala. Apa doa kita ayah bunda kami? Semoga sukses dunia dan akhirat. Dari mana kita mendapat doa ini ayah bunda kami? Dari Imam madhab kita Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah lahir di kota, saya dari Palestina, di kota Kalimantan, bukan, di kota Gaza. Al-Imam Syafi'i rahimahullah lahir di kota Gaza, berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil Qur'an." Apa artinya kata-kata Imam madhab kita Syafi'i rahimahullah? Man arada dunya, barang siapa ingin milik dunia ini harus ikut Al-Quran. Wa man arada al-akhirah, dan barang siapa ingin milik akhirat, artinya selamat di akhirat, harus ikut Al-Quran. Wa man aradahuma, dan barang siapa ingin dua-duanya, milik dunia dan selamat di akhirat, harus ikut Al-Quran Karim. Berarti ayah kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selamat kita dunia dan akhirat jika kita hidup bersama Al-Quran. Sukses kita dunia dan akhirat jika kita hidup bersama Al-Quran. Lancar semua urusan kita dunia dan akhirat jika kita hidup bersama Al-Quran Al-Karim. Yang utama ayah bunda kami, bagaimana hidup kita bersama Al-Quran. Bagaimana hidup kita dengan ayatullah subhanahu wa ta'ala. Sejak kita bisa membaca Al-Quran, mengerti ayatullah subhanahu wa ta'ala sampai titik ini, sehingga saat ini, bagaimana hidup kita bersama Al-Quran ayah kami? Saya ingin bertanya kepada hadirin semua. Apakah boleh ayah kami? Boleh bertanya? Boleh tidak? Boleh. Baik ayah kami. Kapan ayah kami hadirin semua di masjid ini terakhir kita membaca Al-Quran? Kapan? Kita ada waktu dan buka Al-Quran dan membaca walaupun satu ayat dari Al-Quran Karim. Kapan ayah kami? Saya ingin contoh, tidak ingin semua jawab. Yang ingat kapan terakhir udah baca Al-Quran, kasih tahu saya. Bismillah. Tadi kemarin subuh. Oh kemarin subuh, Masya Allah. Yang lain? Tadi sebelum subuh, Masya Allah. Yang lain ayah kami? Belum pernah. Hah? Tadi malam, Masya Allah, luar biasa. Baik ayah kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya yang kedua, kapan ayah kami terakhir main HP, main handphone? Hah? Baru usah. Pas bangun, tidur. Sebelum tidur. Sebelum makan. Sesudah makan. Pas lagi makan. Setiap saat. Setiap waktu. 24 jam. Betul-betul ya kami? Benar gak? Apa maksudnya Syekh Mahmud? Kenapa bertanya seperti ini? Maksud saya ayah kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kita perhatian. Mungkin ada yang ketika saya bilang main handphone pikir main games atau itu. Bukan ayah kami.
Tetapi seperti kita perhatian dan fokus dengan urusan kita, dengan handphone kita, dengan grup kerja kita, dengan grup keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan semua urusan kita di dunia ini, lebih utama kita perhatian dan fokus dengan urusan dan selamat kita di akhirat. Betul-betul ya kami. Karena kenapa? Karena semua urusan kita yang di dunia ini semua akan hilang, akan hangus pas kita meninggal dunia. Yang baru bisa bermanfaat dan bagi manfaat kepada kita amal saleh kita. Ketika kita meninggal dunia, ayah bunda kami, yang baru bermanfaat kepada kita bukan urusan kita, bukan anak kita, bukan keluarga kita, bukan usaha kita. Tetapi yang baru bermanfaat kepada kita di dalam kubur adalah amal saleh kita. Maka karena itu ayah kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang muslim, orang mukmin harus selalu berbanyak amal saleh, berlumba-lumba dengan kebaikan supaya hidup kita tenang, supaya hidup kita aman dan nyaman di dunia dan selamat kita di akhirat. Ayah kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di masyarakat Indonesia bertanya kepada ustaz, kepada guru, kepada imam, "Ustaz, saya setiap hari sebelum tidur banyak mikir sebelum tidur. Ustaz, saya merasa tidak nyaman, merasa hidup saya agak susah." Di dalam Al-Quran Al-Karim adalah solusi ayah muda kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat Al-Quran, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka akan tenang dan merasa aman dan nyaman dengan zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya hati kita dengan zikrullah akan merasa tenang dan merasa aman dan nyaman ayah kami. Dan supaya kita tidak salah paham ayah kami, zikrullah di ayat ini artinya apa? Artinya semua amal salih yang kita sudah belajar atau masih belajar atau akan belajar dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari As-Syari'atul Islamiyah. Amal salih seperti apa? Salat, qiyamul lail, silatul arham, taat kepada Allah, salat 5 waktu sesudah azan, selalu dekat Allah. Itu semua termasuk di bawah kata zikrullah. Semua artinya amal saleh serta zikir dan tasbih dan istighfar dan hauqalah atau segala macam doa yang kita sudah mendahului. Semua amal saleh ayah bunda kami termasuk di bawah kata zikrullah. Jika kita melakukan amal saleh pun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan merasa tenang dan merasa aman dan nyaman biiznillah subhanahu wa ta'ala. Contoh, jika ada yang minta tolong sama kita dari sahabat kita, dari teman kita, "Wahai fulan, wahai Muhammad, wahai Abdullah, saya minta tolong sama kamu, saya pinjam 1 juta misalkan untuk 1 minggu ke depan." Kemudian kita langsung minta nomor transfer, langsung transfer atau kasih cash. Pas kita kasih dan membantu saudara kita, langsung kita merasa apa? Senang. Apa rasa ini ayah bunda kami?
Ini rasa janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat Islam. Jika kita melakukan amal salih pun, apapun, membantu, support, silatul arham, salat 2 rakaat, semua amal termasuk di bawah kata amal salih, zikrullah. Ini amal ini jika kita membantu, kita kenapa senang? Karena kita pertama menutup butuh teman kita atau sahabat kita. Kedua, jamin janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contoh lain ayah muda kami, bagaimana hati kita akan senang atau merasa aman dan nyaman dengan amal saleh. Coba bayan ayah kami, jika kita lagi banyak urusan, lagi mikir, lagi stres, lagi bingung, lagi banyak mikir, ya. Kemudian sudah masuk misalkan waktu salat maghrib atau isya atau salat pun. Hayya 'ala Kemudian ayah kami langsung kita ambil wudu, pergi ke masjid atau di tempat ibadah. Pas kita solat ayah bunda kami, Allahu Akbar, langsung kita merasa tenang dan merasa aman dan nyaman. Dan segala macam merasa yang keburuk atau merasa pusing atau berantakan atau banyak hajat, langsung kita merasa ringan. Itulah betul ayah kami. Benar gak? Ya, inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan amal salih, Allah Subhanahu wa taala jalla fi ulah akan memberikan merasa tenang dan merasa aman dan nyaman biidznillah Subhanahu wa taala. Tetapi ayah kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita hidup bersama Al-Quran? Saya ulang terus supaya kita sadar dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anda sekalian sampai titik ini, sampai saat ini diberikan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, hidupnya lancar, sukses, sudah punya mobil, rumah begitu cakap, sudah berkeluarga, sudah punya usaha, tetapi sampai saat ini tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Sampai titik ini, sampai saat ini tidak punya kesempatan untuk menghafal Al-Quran atau mentadabbur ayatullah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ingat kita setiap Jumat di dalam firman ayatul Quran. Fas'au ila dzikrillah فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله صدر له أمة إسلام صدر له أمة إيمان hidup kita di dunia ini tidak selamanya. Hidup kita di dunia ini tidak batal. Hidup di dunia ini cuma sebentar. Hidup kita di dunia ini, ayah kami, tidak selamanya. Hidup kita di dunia ini berbatas, ayah kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa minhum ma yazid. Umur umat Islam di antara 60 sampai 70 tahun, dan ada sedikit yang kelebihan ayah kami. Imam ayah kami ingin hidup berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Akhirnya akan jalan-jalan, akhirnya akan mati, akan meninggal dunia. Tetapi apakah
Jika datang malaikatul maut dijemput ajal kita, apakah kita siap mati apa tidak? Ini yang utama ayatnya. Nah, maka karena itu orang muslim, orang mukmin selalu berlomba-lomba dengan amal baik. Dan mungkin ayah kami yang mendengar, yang masih umur belum sampai 60 atau 50 tahun bilang, "Oh, masih lama, saya masih 38 apa 48 tahun, masih lama meninggal saya. Nanti sebelum masuk 60 saya kembali hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala." Harus kita ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat pada kami di ayat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal atau mati ayah kami. Kapan saja bisa datang malaikatul maut dijemput ajal kita dan meninggalkan dunia. Berapa cerita, berapa teman, berapa saudara, berapa dari keluarga, berapa tetangga kita. Semalam kita ketemu atau bertemu dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita. Semalam kita minum kopi bersama-sama, Besok pagi ada yang masjid terdekat rumah beliau. Apa? Panggil, kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang meninggal? Fulan. Siapa fulan? Yang tadi malam kita kopi bersama-sama. Kok bisa mati? Masih muda. Umurnya masih muda. Apakah dia sakit atau menyakit? Tidak. Tetapi kenapa mati? Karena umurnya sudah habis. Umur dia sudah selesai. Makanya ayah kami, kapan saja bisa datang malaikatul maut dijemput ajal kita. Maka karena itu harus kita selalu senantiasa dekat Allah, senantiasa hidup bersama Al-Quran, mentadabbur ayatullah, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, suruh anak kita menjadi min ahli Al-Quran, menghafal Al-Quran. Di dalam Al-Quran Karim ayah kami banyak bermanfaat kepada kita jika kita hidup benar-benar bersama ayatullah Subhanahu wa ta'ala. Banyak juga di masyarakat Indonesia bertanya kepada ustaz, bertanya kepada guru, "Ustaz, saya selalu check up di rumah sakit. Ustaz, saya selalu sakit perut. Ustaz, saya selalu darah saya tinggi. Ustaz, saya sakit gula. Ustaz, saya udah operasi tetapi operasi masih saya merasa sakit." Di dalam Al-Quran Karim adalah obat. Adalah obat untuk segala macam sakit atau penyakit yang kita kena. Kata siapa nih? Kata firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayatul Quran, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. Shifa artinya apa ayah kami? Obat. Obat untuk sakit apa? Untuk semua sakit atau penyakit. Tetapi untuk siapa? Shifa wa rahmah lil mu'minin. Bukan untuk orang-orang yang banyak maksiat. Bukan untuk orang-orang yang banyak dosa. Bukan untuk orang-orang yang jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran. Tetapi shifa wa rahmah, Shifa'u wa rahmatun lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang selalu dekat Allah, untuk orang-orang yang selalu dekat Al-Quranul Karim, untuk orang-orang yang yakin bertawakul kepada Allah Jalla fi'ula. Tetapi kalau kita jauh dari Al-Quran,
jauh dari as-sunnah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ayah kami jangan harap kepada Allah akan ketemu atau bertemu dengan obat Al-Quran Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Quran dan turunkan Al-Quran kepada umat Islam jika kita hidup bersama Al-Quran. Jika kita menjadi sahabat bersama Al-Quran. Tetapi kalau kita jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, ayah kami, dengar ayatullah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa tidak mentadabbur Al-Quran, tidak hidup bersama Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, selalu jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, adalah hidup kesulitan, kesusahan di dunia ini sebelum azab di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan orang ini di hari kiamat menjadi a'ma. A'ma artinya apa ya kami? Buta. Kemudian orang ini di hari kiamat langsung bertanya kepada Allah Jalla fi'ulah. Ya Allah, kenapa saya di hari kiamat menjadi buta ya Allah? Ketika saya hidup di dunia, bisa melihat ya Allah, bisa kemana-mana ya Allah. Keliru saya apa ya Allah? Salah saya apa di hari kiamat ya Allah? Allah subhanahu wa ta'ala jawab langsung kepada orang ini. Kami sudah turunkan Al-Quranul Karim kepadamu ketika kamu hidup di dunia, ketika kamu bebas di dunia, ketika kamu santai di dunia, tetapi kamu lupa dengan Allah, lupa dengan Al-Quranul Karim di dunia, makanya kami juga Allah subhanahu wa ta'ala lupa dengan kamu di hari kiamat, makanya kamu menjadi buta. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga ayah kami, hadirin semua, dan anaknya yang lagi di rumah, semoga insyaAllah menjadi ahlul Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga jemaah masjid ini habis acara bagi ini, semoga masjid kita ini yang kita cinta, semoga menjadi masjid ma'mur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik hadirin semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita dari tim BWA datang hadir di acara ini ayah kami untuk mengajak hadirin semua yang punya niat untuk mendapat pahala jariah terus menerus sampai hari kiamat. Untuk yang punya niat mengajak dua orang tua masuk surga, yang punya niat mengajak anak-anak dan anak cucu menjadi ahlu surga juga. Bagaimana caranya ayah kami? Narilah waqaf Al-Quran di BWA. Bagaimana caranya? Caranya gampang sekali biidznillah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita akan menonton salah satu video bagaimana distribusi Al-Quran melalui tim kita BWA, supaya ayah kami bisa mengerti dan paham bagaimana distribusi Al-Quran melalui tim BWA Badan Waqaf Al-Quran. Dan alhamdulillah sejak 18 tahun BWA Badan Waqaf Al-Quran distribusi Al-Quran ke seluruh Indonesia. Sampai saat ini 2 juta lebih Al-Quran sudah distribusi Al-Quran ke seluruh Indonesia. Untuk siapa? Untuk saudara kita yang tidak mampu mendapat Al-Quran. Dan sesuai berita Kementerian Agama Islam, seperti kita tadi melihat atau menonton salah satu ceritanya, saudara kita di Indonesia setiap tahun ayah kami butuh 6 juta Al-Quranul Karim. Maka karena itu ayah kami yang punya niat
untuk mendapat pahala jariah, untuk mengajak dua orang tua dan untuk mengajak anak dan anak cucu menjadi ahlul Quran, ahlul surga, marilah wakaf Al-Quran. Setelah kita menonton salah satu video ini pas terbusi Al-Quran, saya akan menjelaskan kepada ayah kami bagaimana caranya wakaf Al-Quran. Yang punya niat saja untuk bagi ini biidznillah subhanahu wa ta'ala kepada timnya, silakan putar videonya.